tepatnya di 8 Februari di 2017. Perjalanan puncak saya ke daerah Gunung Canggah, Kabupaten Subang. Di tanggal 8 Februari, saya bersama 6 orang teman saya itu mengadakan sebuah rencana buat muncak ke Gunung Canggah gitu kan. Tujuannya ya buat refreshing lah. Perjalanan start kita dimulai dari daerah Kabupaten Karawang menuju Gunung Canggah Kabupaten Subang. Itu di jam 8.00 kita prepare bersama teman-teman saya. Persediaan logistik lah, tenda lah, gitu kan. Bahan-bahan apa aja yang harus kita bawa buat nanti di perjalanan gitu. Dari jam 8 pagi kita mulai start berangkat dari Kabupaten Karawang. Hati kecil ya nggak ada firasat sama sekali, nggak ada firasat bahwa nanti itu bakal terjadi sesuatu di gunung tersebut, terutama di kelompok kami gitu kan. Dari jam 8 pagi kita start menuju Kabupaten Subang, kurang lebih sampai di tempat lokasi itu di jam 14.30. Setelah sampai kita nyampe lokasi, kita ke tempat registrasi, pendaftaran lah kita bersama 6 teman saya gitu. Setelah registrasi sudah selesai, sebelum kita menuju ke puncak Gunung Canggah gitu kan, kita break dulu lah, ngopi-ngopi dulu, rokok gitu kan di warung ibu-ibu. Ya di tempat warung tersebut kita ngobrol, bercanda, ya sambil ketawa-ketawa kecil lah gitu kan. Nah, setelah itu kita pesen kopi sama gorengan, terus ibu-ibu juga warung tersebut tuh yang nanya gitu kan ke kita, "Jang," dengan logat Sunda, "Jang, bade ka mana?" "Oh ini Bu," jawab saya. "Oh ini Bu, kita mau muncak ke atas gitu kan." "Kade Jang?" Nah, di luhur kerame. Ya dalam hati kecil mah ya nggak ada berpikiran bahwa maksud dari perkataan ibu itu tuh apa gitu kan, bahwa di atas itu rame gitu kan. Ya namanya juga gunung gitu kan, pasti rame juga, banyak orang yang muncak gitu kan. Setelah kita break, ngopi-ngopi, bayarlah kita ke ibu warung tersebut. Sekitar jam 17.00 berangkatlah kita menuju puncak gitu kan. Secara map itu peta denang, kita itu harus melewati 7 curug untuk menuju ke puncak Gunung Canggah. Dari jam 17.00 kita berangkat, kurang lebih memakan waktu 30 menit menuju curug pertama. Setelah sampai curug pertama, lanjut kita perjalanan menuju ke curug kedua gitu kan. Kurang lebih memakan waktu sekitar 25 menit juga gitu kan. Ya kita ya awalnya normal-normal aja gitu kan. Setelah dari curug kedua kita menuju curug ketiga, di perjalanan juga masih santai gitu kan, yang nggak ada firasat apa-apa gitu kan, nggak ada hal-hal aneh juga gitu kan. Setelah sampai kita di curug ketiga, kita menuju curug keempat. Setelah sampai curug keempat,
break lah kita gitu kan, karena yang lain juga kan ada yang bilang bang break dulu lah, kita di Curug 4 nanti kita nyiapin logistik lagi gitu kan, kayak persediaan air, karena persediaan kita juga kan udah mulai tipis gitu kan, udah mulai tipis. Nah salah satu dari teman kita tuh ya si Randi gitu kan bilang, bang bentar ya gue mau pup dulu katanya. Nah, si Ajis temen gue gitu kan bilang, awas lu jangan sembarangan, ini hutan loh, banyak binatang buas juga gitu. Iya kata teman gue. Nah, sambil kita nungguin teman kita yang lagi buang hajat gitu kan, ya kita prepare gitu kan, apa nih yang kurang, takutnya kan persediaan bahan makanan kita kan untuk menuju sampai puncak kan kurang gitu. Nah setelah dari Curug keempat tersebut, menujulah kita berangkat lagi gitu kan. Salah satu teman kita juga yang buang hajat tadi udah ngomong, bang udah ayo gue kelar katanya, kita berangkat lagi gitu, nanti takut keburu malam, takutnya kemalaman di perjalanan. Itu kurang lebih kita di Curug 4 tuh sampai di jam 9 malam, di jam 9 malaman. Setelah perjalanan kita dari Curug keempat menuju Curug kelima, ya kita jalan lagi gitu kan, sama yang lain, sama rombongan kami gitu. Jalan terus, ini ada mulai nih keanehan. Nah yang pertama, secara DNA lokasi dari Curug keempat itu menuju Curug kelima itu kurang lebih memakan waktu 30 menit. Nah teman kami ada yang bilang ini udah jam 10.30 gitu kan malam, tapi kok Curug 5 nggak kelihatan, aneh banget, kita nyasar nggak nih katanya. Enggak, kita kan sesuai map juga kan, sesuai jalur juga, toh jalurnya juga bener kok, ini jalur yang sering pendaki lewati, karena di jalan tersebut tuh ya banyak ilalang atau rumput-rumput yang kayak keinjak-injak gitu kan. Setelah lanjut perjalanan mulai ada rasa khawatir gitu kan, takutnya kan nyasar, apalagi di situ kan hutan gitu kan. Yang dikhawatirin utama tuh kan karena binatang buasnya gitu kan. Ya masih apalagi dengar-dengar gitu kan kalau di Gunung Cangga itu binatang buas kayak harimau, ular gitu kan, itu masih ada. Nah setelah di perjalanan, kita di tengah-tengah perjalanan ini kok nggak sampai-sampai gitu kan, ya karena kita udah ngerasa lelah gitu kan, salah satu dari teman saya gitu kan rekomendasiin, bang gua break dulu ya, capek gua katanya, kaki gua juga udah kram katanya. Nah teman saya juga yang satunya bilang lagi, ya bang kaki gua udah kesemutan bang, udah kram, udah nggak kuat jalan katanya. Tapi kok aneh dalam hati saya udah hampir 2 kali gitu, udah 2 kali muncak ke Gunung Cangga. Ya DNA dari Curug keempat itu menuju Curug kelima itu cuma membutuhkan waktu 30 menit doang gitu kan. Tapi kok ini lama banget gitu kan, kita bakal sampai ngeliat jam lagi, HP lagi gitu kan. Ini jam 10.30 malam. Tapi ini benar jalurnya, soalnya saya juga kan masih agak ingat gitu kan jalur di Gunung Cangga tersebut. Karena teman-teman juga udah pada sepakat, udahlah kita break gitu kan, stop dulu kita katanya, jangan dipaksa juga kan, nggak baik juga kan kalau udah capek gitu kan, takutnya kan namanya kita jalan di gunung gitu kan, kalau kita paksain takutnya tergelincir atau gimana gitu kan, bahaya juga buat keselamatan kita. Nah setelah kita
sepakat buat break semua. Break kita ya kayak gua sama si Ajis gitu kan, bikin tenda. Terus si Randi sama temennya kan nyiapin kayu bakar gitu kan. Terus temen-temen gue yang lainnya juga kan ada yang nyedain ya kayak ngeluarin perbekalan lah, kayak mie instan kayak gitu. Nah setelah buka tenda, bikin tenda, kita nyalain api unggun gitu kan, kayu bakar. Di dalam tenda ya kita ngobrol-ngobrol kecil gitu kan, sambil kalau bahasanya sih gegerutu ya, bukan gegerutu, apa sih, ngedumel gitu di dalam hati. Kok ini aneh, kata saya. Anehnya kenapa? Perjalanan kita itu dari Curug keempat itu kita jam 9. Nah sedangkan kalau di Dena lokasi itu dari jam 9 tuh harusnya kita udah sampai gitu kan, karena ini waktu udah jam 10.30 malam gitu kan. Sedangkan kalau di Dena lokasi itu cuma membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Ya, gue takutnya gue nyasar gitu kan. Nah, setelah itu tidurlah kita. Udah tidur ngaco kita. Ini udah pada capek kayaknya gitu kan. Udah pada capek juga. Nah, setelah tidur kecil gitu kan. Nah, di dalam mimpi gitu kan. Di dalam mimpi itu tuh saya pribadi ini ketemu sosok kakek gitu kan. Terus kakek tuh ngomong ke gua tuh, "Jang, balik ke mana?" "Oh ini pak," kata saya teh, "saya mau muncak ke atas ke Gunung Cangga gitu kan, di luhur kerame cenah, kerame." Nah setelah itu si kakek tersebut tuh ngasih tahu ke saya gitu kan. Di situ saya melihat gitu kan, di mimpi saya tuh saya bertemu sosok disebut manusia bukan manusia, disebut binatang juga bukan binatang. Bentuknya seperti manusia, bentuknya mah, tapi dia berbulu. Kalau dipikir-pikir, kalau monyet hutan itu nggak mungkin, soalnya posturnya tuh lebih gede gitu kan. Nah setelah si kakek nunjuk ke makhluk tersebut atau ke sosok tersebut, kalau dilihat tuh ya sosoknya tuh mukanya tuh marah, kayak orang marah, kayak mau menerkam atau kayak mau mencekik gitu kan. Ya karena si kakek juga datang gitu kan. Terus tiba-tiba tuh si makhluk tersebut setelah saya berbicara sama si kakek kayak menghilang gitu kan, memudar entah kemana gitu kan. Nah terus saya diajak sama si kakek tersebut, dipegang tangan saya gitu kan, "Jang, ameng ka imah Aki cenah." Ya sepengetahuan saya kan, kalau sedikit juga saya juga kan tahu gitu kan bahasa Sunda gitu. Ameng tuh kan artinya kan main, mau main ke rumah Aki katanya. Suruh main ke rumah Aki, ya saya pun ya mengiyakan gitu kan. Ya udah ayo kek, kata saya teh. Ya saya juga kan berpikir kakek gitu kan, di dalam mimpi saya tuh kan ada ya sosok kakek yang ngajak saya gitu kan, suruh main gitu kan. Ya berpikirnya cuma mimpi biasa lah. Setelah saya mampir, diajak kakek tersebut mampir di pondok si kakek tersebut.
Setelah sampai, saya ketemu sama si istri kakek-kakek tersebut. Yang anehnya, jadi si sosok tersebut tuh, si kakek-kakek sama si nenek-nenek itu, dia mukanya tuh sama gitu kan, kayak kakak beradik gitu. Mukanya tuh sama, cuman perbedaannya tuh eh, laki-laki sama perempuannya doang. Nah setelah itu saya diajak makan sama si nenek sama si kakek-kakek tersebut. Setelah diajak makan, kelar makan ya, saya juga agak bingung gitu kan. Saya dikasih makanan ya kayak gini gitu kan, ya kayak makanan tradisional ya. Mungkin karena saya berpikir juga kayak gini, oh ya mungkin karena ini masih daerah pelosok atau daerah pegunungan gitu kan. Jadi berpikirnya ya mungkin masih ada makanan-makanan tradisional ya, kayak makanan-makanan yang dibungkus pakai daun pisang, daun bambu. Saya juga bingung ngejelasinnya tuh, ya isinya mah nasi kayak gitu kan, terus ada kayak macam-macam dedaunan gitu di dalamnya. Nah setelah makan kelar gitu kan, di situ tuh saya ketemu gitu kan, ketemu sama teman-teman saya gitu kan. Tapi yang bikin bingung, jadi muka teman-teman saya tuh pucet, udah pucet, jadi seakan-akan tuh tatapannya tuh kosong gitu kan, kayak kosong lah, kayak orang gimana ya. Mungkin kalian juga tahu kalau tatapan seseorang itu lagi kosong kayak gimana gitu kan. Saya kaget dong gitu kan, loh ini kok ada teman saya kayak di sini, kata saya tuh. Nah terus si kakek bilang ke saya juga, kalau si teman saya itu dia lebih dulu daripada saya kesininya katanya. Loh ya agak-agak kaget juga, kata saya tuh. Terus setelah itu si kakek ngajak ke saya, ayo Jang balik. Nah sebentar kek, kata saya tuh. Saya ngomong ke si kakek tersebut, saya mau ngajak teman-teman saya gitu kan. Nah, diajaklah teman-teman saya semua gitu kan. Wih Ran, Jis, wih ayo balik, kata saya. Ya dia nggak ngomong, mereka tuh nggak ngomong, tatapannya kosong, mukanya pucet, dan mereka pun nggak ngomong gitu kan, nggak ngomong sepatah kata pun, mangguk aja gitu kan. Nah, setelah sadar saya diajak balikan, tiba-tiba saya kebangun gitu kan dari mimpi tersebut. Saya mengucap astagfirullahaladzim, ini gue mimpi serem amat gitu kan, yang ngimpi-ngimpi aneh gitu kan, yang gak wajar gitu kan. Terus saya bangunin deh teman-teman saya gitu kan, Cis, Ran, weh, bangun gitu kan. Bangun mereka tuh kan. Setelah bangun, gue tanya mereka, ya bukan nanya, gue cerita gitu, gue mimpi aneh kata gue tuh, gue ketemu sosok kakek kata gue tuh, terus ketemu juga sama sosok, ya dibilang kata saya sih aneh gitu kan, dibilang manusia ya bukan manusia, dibilang binatang juga bukan binatang. Kalau dibilang monyet hutan itu nggak mungkin karena postur tubuhnya itu lebih besar gitu kan. Tapi kalau dibilang manusia, tapi dia aneh berbulu gitu, matanya merah kata saya deh, terus mukanya tuh garang kayak orang lagi marah gitu kan. Nah, terus setelah saya cerita ke yang lain gitu kan, nah, si Randi nembalin deh gitu kan sama si Ajis, gue juga sama bang, mimpi sama.
Mimpi gimana lo? Iya, gue juga mimpi. Di mimpi gue juga sama, gue diajak kakek-kakek. Nah terus gue juga sama ketemu kayak ya makhluk yang kayak apa yang lu ceritain ke gue gitu kan. Nah terus yang lain juga sama nimbalin cerita sama gitu kan. Iya gue sama bang katanya. Gue juga mimpi aneh katanya. Jadi pertanyaan dong, kok bisa ya mimpi bisa bersamaan kayak gitu kan, secara logika gitu kan ya gak mungkin gitu kan kalau orang tidur itu bisa mimpi sama gitu kan. Terus gue cerita ke dia nama kakeknya siapa. Nah pas di pondok tersebut tuh si kakek-kakek tersebut juga memperkenalkan dirinya ke saya kalau dia tuh namanya Ki Kusumo atau Wijoyo Kusumo, biasa dipanggil tuh Ki Kusumo katanya. Nah, terus yang bikin anehnya tuh jawaban dari teman-teman saya tuh sama semua. Aneh. Iya, sama. Nama kakek-kakek tersebut juga sama apa yang sama saya sebutin. Gitu. Berhubung karena udahlah, ya mungkin namanya mimpi ya, aku nggak tidur. Saya sih ya percaya nggak percaya gitu kan. Namanya hal-hal yang seperti itu. Gitu kan. Nah, terus salah satu dari teman kita nih nembalin gitu kan, ngomong, bang ayo udah kita prepare, ini juga udah jam 4:30 katanya kan, udah pagi juga, kita kalau buat ngelanjutin perjalanan juga udah segera nih badan katanya, udah nggak capek lagi gitu kan, udah istirahat juga gitu kan. Oh ya udah ayo siap-siap deh kita kata gitu teh. Pas dibuka tenda, si tenda dibuka sama teman saya gitu kan, kaget semua. Dari pas dibuka itu kita udah nyampe di Curug 7 gitu kan. Ya sontak, bukan teman saya doang yang kaget ya, saya juga kaget gitu loh, kok bisa gitu kan. Perasaan bentar deh kata saya, ini kita waktu break, waktu istirahat, kita tuh posisi ada di Curug 4 menuju ke arah Curug 5, dan di Curug 5 pun kita belum sampai. Kok kenapa bisa tiba-tiba kita ada di Curug 7? Kan gak mungkin kalau dipikir sama nalar. Ya setelah dibuka kaget semua gitu kan, teman-teman juga astagfirullahaladzim subhanallah ya, nyebut-nyebut seperti itulah. Setelah sampai ya, setelah buka Curug 7 ya syukur alhamdulillah gitu kan ya, kita mandi lah gitu kan, karena di perjalanan juga capek tadi kan, belum mandi juga gitu kan, badan lengket gitu. Mandilah kayak si Aji, kayak si Randi gitu kan. Setelah mandi gitu kan ya, sampai ya saya juga berpikir-pikir gitu kan, pas waktu di Curug 7 tuh, kok bisa kata saya teh, kita break di Curug 4 mau menuju ke Curug 5, tapi kok tiba-tiba kita udah ada di Curug 7 gitu kan, aneh gitu kan ya, karena saya berpikir positif gitu kan ya, mungkin ya udahlah gitu kan ya, mungkin karena capek juga di perjalanan jadi pikiran ngelantur atau gimana juga gitu kan. Setelah di Curug 7 pada mandi, pada seneng-seneng semua ya, bercanda-bercanda juga kan. Nah, terus salah satu dari teman kita tuh nimbalin gitu kan, nimbalin,
bang kita prepare jam berapa nih buat ada cabut pulang katanya. Nah kita di situ rundingan sama yang lain, ya udah kita break atau kita udahlah kita cabut gitu kan, ntar jam 17.00 gitu kan, jam 5 gitu kan. Nah setelah di perjalanan pulang ya masih tetap dengan hal yang sama. Saya masih berpikir kok bisa gitu saya teh. Aneh, mimpi nggak sih ya, nyata nggak sih kita dari Curug 4 menuju Curug 5 tiba-tiba kita udah ada di Curug 7. Nah Curug 5 sama Curug 6 tuh kemana? Kan aneh gitu kan kalau secara nalar. Ya udahlah karena nggak mau ambil pusing juga, kita turun gitu kan. Setelah beres-beres kita turun dari Curug 7, turun menuju Curug 6. Terus sampai di Curug 6 tuh ya hati bertanya lagi gitu kan, ini nih kata saya teh, ini curug yang semalam nggak ada mungkin ini kata saya teh, tapi ini ada. Cuman saya nggak berani ngomong ke yang lain, takutnya kan yang lain juga takut atau khawatir gitu kan. Nah setelah itu kita menuju Curug 5, Curug 4, Curug 3, terus sampai Curug 2, Curug 1 gitu kan. Perjalanan aman pulang, sampai ke tempat registrasi. Terus kita break dulu tuh di warung gitu kan, atau di tempat yang awal kita pas berangkat gitu kan, ngopi-ngopi. Udah kita ngopi-ngopi dulu dah, sambil makan-makan gitu kan. Nah setelah itu gue iseng nanya-nanya gitu kan, ya sambil masih dalam hati tuh masih bertanya-tanya terus gitu kan masalah kejadian semalam itu kan. Terus saya coba beranikan diri tanya sama si ibu itu gitu. Saya cerita ke si ibu, bu saya teh kenalnya. Nah, si ibu itu nembalin ke saya gitu kan, saya mau cerita saya teh, ya dibilang aneh tapi memang kenyataannya seperti itu kata saya teh. Emang pada cerita naon? Jadi gini bu, nah sebelum saya sempat cerita, si ibu-ibu itu dia manggil, sebentar ya saya panggil bapak dulu katanya. Nah si ibu tuh panggil si bapak, terus saya cerita juga tuh sama si bapak sama si ibu. Kebetulan yang lain juga pada ngopi pada makan gitu kan, saya cerita sama si bapak. Jadi gini pak, saya semalam pas berangkat dari sini gitu kan, itu dapat keanehan gitu. Nah, saya ceritain deh yang pengalaman saya yang waktu di Curug 4 tersebut gitu kan. Saya di Curug 4 menuju Curug 5 itu nggak wajar, perjalanannya lama. Nah terus setelah itu saya didatengin di mimpi itu sosok aneh gitu kan, kayak manusia bukan manusia, disebut binatang juga bukan binatang, tubuhnya besar gitu kan. Kalaupun itu monyet hutan atau kera hutan itu nggak mungkin sebesar itu gitu. Nah terus si bapak, oh dia cuma mangguk-mangguk gitu kan, jadi seakan-akan tuh ya kayak udah tahu gitu kan. Nah terus si bapak ngejelasin ke saya, ya si bapak bilang ke saya, ya percaya nggak percaya tapi ya memang itu adanya kata si bapak. Kalau si ade ini semalam bersama teman-teman yang lain itu masuk dimensi lain katanya. Masuk dimensi lain gimana pak maksud saya? Iya masuk ke dimensi di alam sebelah kita. Rasa nggak percaya gitu kan, rasa ya campur aduk gitu kan, antara bingung entah ini apa gitu kan, kok bisa
baru pertama saya ngalamin hal kayak gini gitu kan di gunung gitu. Nah setelah itu si bapak masuk eh, ke dalam gitu kan, ke dalam sebuah ruangan, entah sekitar 10 menit sampai 15 menit si bapak itu di dalam ruangan, saya ngobrol sama si ibu. Terus si bapak keluar lagi, dia bawa air mineral gitu kan, satu botol besar gitu kan. Nah terus dia kasihin ke saya, terus si bapak bilang, ini kamu nanti minum katanya. Terus airnya nanti masukin ke telapak satu gini katanya. Terus nanti basuhin di muka katanya. Buat apa pak, kata saya teh. Saya tanya gitu kan, nggak buat apa-apa katanya, itu dicoba aja dulu katanya, toh nggak ada salahnya kata bapak. Oh ya udahlah, karena saran dari bapak juga gitu kan, saya minum air, terus saya basuh muka saya, terus saya juga kasih tahu ke yang lain gitu kan, buat minum air itu terus diusap juga gitu kan ke muka. Nah terus si bapak ngomong ke saya, buat malam ini karena kondisinya juga udah malam, katanya jam 10 malaman gitu kan, adek nginep aja di warung bapak, di sama warung ibu katanya. Buat malam ini, nanti besok pagi adek boleh pulang. Nah karena ya pemikiran saya, iya karena ini juga udah malam gitu kan, takutnya kan kenapa-napa juga di jalan, bahaya juga kalau kita berkendara di malam hari gitu kan. Takutnya kan kayak eh, di jalan gak kelihatan lah nabrak sesuatu atau gimana, amit-amit gitu kan. Nah setelah itu kita tidur, ya nggak terjadi hal apa-apa, hal aneh. Nah setelah itu kita jam 6 pagi bangun semua, bangun prepare, izin lah, pamit lah kita ke si bapak sama si ibu yang jaga warung tersebut. Saya ngomong, pak saya minta izin, saya mau pulang sama teman-teman saya gitu kan. Terima kasih juga buat eh, bantuan bapak, karena bapak udah ngasih saya boleh numpang tidur di sini gitu kan, numpang istirahat. Ya sama-sama deh katanya, cek si bapak, bahasa Sunda tuh kayak gitu kan. Nah setelah itu kita pulang, berangkat jam 6 pagi menuju ke Karawang. Setelah sampai di Karawang, kita kumpul-kumpul lagi, ya kita perpisahan sama teman-teman, karena teman-teman juga kan mau pulang juga ke rumahnya masing-masing kan, karena rumahnya juga kan beda-beda jauh gitu kan. Udah gue pulang ya, oh iya hati-hati lu, hati-hati kayak gitu kan. Nah cuman dalam hati tuh saya masih rasa nggak percaya gitu kan, masih rasa nggak yakin sama hal yang kejadian yang kemarin itu yang saya alami gitu kan. Sampai di waktu maghrib, saya sholat maghrib tuh kan di suatu masjid gitu kan, masih di kampung saya sendiri gitu kan, di musola lah tepatnya. Saya tanya deh gitu, pak Ustad, nanya saya ke Pak Ustad setelah selesai sholat, Ustad saya mau nanya nih. Mau nanya apa? Tanya. Yang bikin aneh, jadi sebelum saya cerita, si Ustadz tersebut tuh dia udah tahu apa yang mau saya ceritakan waktu perjalanan saya di Gunung Canggah. Bingung, ditambah hal yang kemarin gak masuk logika, sekarang dibikin bingung sama si Ustadz atau si Pak Kiai tersebut gitu kan. Kok bapak udah tahu, kata saya teh, bapak bisa tahu saya mau cerita kayak gitu? Iya katanya. Terus si Ustadz tuh ngomong, kamu ketemu sama kakek-kakek yang namanya Wijayukusumo, terus ketemu sosok aneh juga gitu kan. Nah dia tuh cerita